Ternyata kita masih berada posisi di 3 kursi, sedang berproses karena kemarin ada suara yang draw ya dengan gitu, dengan partai yang lain. Tapi kami optimis. Kemarin kita sudah berproses di MK. Insya Allah PAN bisa 4 kursi. Gitu. Akhirnya pada tanggal 29 April, tepatnya pukul 19.45 saya masih ingat 2024 atau 2023 berarti? 2024. Oh, 2024. Saya diberikan rekomendasi oleh ketua tim pilkada dari Partai Amanat Nasional secara nasional. Gitu. Tugaskan pertama, poin-poinnya itu adalah agar melakukan komunikasi dengan partai-partai politik. Nah, terus kemudian juga mencari pasangan dan lain-lainnya adalah diantaranya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan. Saya mencoba menawarkan satu visi terwujudnya kota Cirebon yang religius, maju dan sejahtera. Religius, maju dan sejahtera. Apa tuh kalau disingkat? Religius, maju, remaja, religius, maju dan sejahtera. Dan sudah 3 aja ya. Nah, gambaran religius. Ya, kenapa saya ingin menghadirkan religius itu sebagai visi terdepan? Ya, karena saya ingin menghadirkan sebuah keberkahan melalui pendekatan spiritual kita. Gitu, jadi harapannya maka ketika gagasan tentang Cirebon spiritual, Cirebon sebagai kota yang religius itu adalah bagaimana kita pemerintah kota Cirebon itu adalah melakukan upaya di dalam rangka meningkatkan kualitas spiritual, sumber daya aparaturnya, dan tentu juga sumber daya masyarakat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para pemirsa dimanapun berada, kembali bertemu bersama Dileber dengan saya, Yayan Indrayana. Para pemirsa, saat ini kota Cirebon dan di banyak wilayah lainnya di Indonesia sedang disibukkan dengan agenda pemilihan kepala daerah. Entah itu gubernur, bupati, maupun wali kota. Tentu saja, ini hal yang menarik bagi jalannya proses kehidupan demokrasi di Indonesia. Bagaimana kita dapat memilih calon-calon pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Di masyarakat saat ini sudah beredar banyak wacana ataupun opini tentang siapa-siapa yang akan maju sebagai calon wali kota ataupun wakil wali kota. Pemirsa, saat ini saya bersama narasumber yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi warga kota Cirebon, karena beliau sudah berkali-kali beberapa periode menjadi anggota legislatif atau DPRD Kota Cirebon, Ketua DPD PAN Kota Cirebon, Bung Dhani Mariani, SH.MH. Apa kabar Bung Dhani? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ketemu lagi kita ya. Bung Dhani, sebelum kita ngobrol tentang Pilwalkot, barangkali Bung Dhani juga bisa cerita nih tentang bagaimana hasil pemilu kemarin, ya kan? Apakah targetnya terpenuhi partai PAN itu atau seperti apa gambarannya? Bung Dhani. Ya, tentu pemilu kemarin itu adalah pemilu dengan satu ekspektasi di mana Partai Amanat Nasional bisa mendapatkan 5 kursi. 5 kursi. Sebelumnya? Ya, sebelumnya 3 kursi. Oh, berarti peningkatan ya? Ada peningkatan. Namun nih, Pak. Ternyata kita masih berada posisi di 3 kursi, sedang berproses karena kemarin ada suara yang draw ya dengan dengan partai yang lain. Tapi kami optimis. Kemarin kita sudah berproses di MK. Insya Allah PAN bisa 4 kursi. Gitu. Kalaupun 4 kursi berarti tetap meningkat juga berarti masih meningkat. Karena memang kalau dari raihan suara itu kemarin kita sudah meningkat kurang lebih hampir 8.500 suara dari perolehan pemilu sebelumnya. Artinya kalau semula kan Bung Dhani memang menargetkan paling tidak 1 dapil 1 gitu ya. Iya. Ternyata sekarang nambah 1 ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Tetap harus disyukuri ya. Amin. Oke. Nah, dari hasil perolehan itu Bung Dhani, apakah komposisinya tetap ada orang-orang lama atau ada orang baru atau barangkali ada kaum milenial baru barangkali? Ya. Jadi pertama
dari 4 nama nih, kalau besok misalkan kita berhasil memenangkan sengketa di MK, jadi 2 diantaranya itu adalah orang lama, kemudian 2 yang lainnya adalah orang baru. Barangkali bisa disebutkan nggak apa namanya? Ya, dari Dapil 1 itu ada Teh Rina ya yang terpilih dari Partai Amanat Nasional, gender, kemudian dari Dapil 2, mudah-mudahan besok di MK berhasil. Kursi kedua dari PAN itu di Dapil 2 ada Syarif Maulana, dan kemudian di Dapil 4 saya sendiri, yang keempat kalinya Pak Yoyo. Oh ya, luar biasa. Hat-trick, hat-trick ya. Kalau 3 kan hat-trick ya. Iya. Dan yang luar biasa lagi ada di Dapil yang terakhir, Dapil 5, itu ada Aldian. Nah, kelihatannya ini tercatat sebagai anggota DPRD termuda. Oh, kaum milenial ya. Kaum milenial. Usia berapa dia kira-kira? Usia baru masuk 23 tahun. Oh, luar biasa. Mungkin ini sepanjang sejarah yang saya ketahui ya. Di Kota Cirebon ya? Di Kota Cirebon itu usia 23 tahun itu usia termuda. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjaring nih. Teman-teman muda. Itu menjadi contoh buat sekaligus inspirasi bagi teman-teman muda untuk mau berkiprah di dunia politik. Oh ya, luar biasa. Ya. Jadi artinya ada 2 wajah lama, 2 wajah baru atau iya, betul, gitu betul, ya? betul. Oh ya, luar biasa. Oke, semoga barokah ya. Amin. Oke, Bu Nani, kita sekarang ngobrol santai saja terkait dengan agenda demokrasi kota kita, yaitu Pilwalkot 2004-2009 ya, di mana kita akan memilih calon-calon pemimpin seperti branding kita, The Leader. Harapannya diskusi kita ini akan dapat menjadi edukasi atau juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak salah dalam memilih calon-calon pemimpin kita ke depan. Nah, Bung Dhani, dalam rakerda Partai PAN kemarin, partai sudah mengusung Bung Dhani sebagai calon ya, gitu ya. Kalau nggak salah begitu ya, rakerda ya. Nah, ini sekarang barangkali Bung Dhani bisa ceritakan proses seperti apa nih, atau tidak lanjut dari itu seperti apa? Ya, jadi rapat kerja daerah Kota Cirebon itu dilakukan jauh sebelum pemilu legislatif. Iya. Karena ketika kemarin kita bahas pemilu juga itu, Bung Dhani sudah ini ya. Sudah bicara soal itu. Terus kemudian satu di antara keputusannya itu adalah menugaskan saya untuk menjadi calon wali kota Cirebon. Nah, kemudian sejalan dengan proses pemilu legislatif di Kota Cirebon ini sudah selesai, ya kan? Terus kemudian DPP Partai Amanat Nasional juga melakukan rapat koordinasi terkait dengan persiapan pemilu kada se-Indonesia. Instruksinya adalah agar seluruh DPD se-Indonesia itu untuk membentuk tim pilkada. Dan kita bentuk, kemudian dalam rapat tim pilkada itu akhirnya disepakati, ya sudah kita melanjutkan dari surat keputusan rapat kerja daerah. Ya, waktu itu sempat kita mau membuka pendaftaran, sampai pada akhirnya ternyata saya mendapatkan panggilan langsung dari ketua umum. Termasuk juga dari tim pilkada nasional. Berarti langsung perintah dikonfirmasi terkait dengan keseriusannya. Ya, serius lanjut gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya pada tanggal 29 April, tepatnya pukul 19.45, saya masih ingat 2024 atau 2023 berarti? 2024. 2024, saya diberikan rekomendasi oleh ketua tim pilkada dari Partai Amanat secara nasional. Gitu. Tugaskan pertama, poin-poinnya itu adalah agar melakukan komunikasi dengan partai-partai politik. Nah, terus kemudian juga mencari pasangan, dan lain-lainnya adalah diantaranya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenangan. Artinya kenapa terus akhirnya Partai PAN tidak membuka pendaftaran gitu ya? Akhirnya tidak membuka pendaftaran. Kalau sudah jelas awalnya. Karena sudah jelas gitu ya. Luar biasa. Oke, Bung Dhani. Kalau kita lihat tadi bahwa perolehan Partai PAN hanya 4 ya. Betul. 4. Nah, ini kan berarti kita harus berkoalisi nih. Harus. Nah, dan tidak ada satu partai pun di Kota Cirebon tuh yang pada saat pilkada itu bisa mengusung sendiri. Nah, mungkin ya. Nah, ini menarik gitu ya. Ini berarti kan ramai koalisinya nih. Koalisinya ramai. Nah, barangkali Bung Dhani bisa cerita nih, siapa yang kira-kira partai yang pantas kita gandeng atau seperti apa? Ada nggak? Ya,
Jadi sesuai dengan amanat Ketua Umum bahwa awalnya kita ditugasi untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai yang berafiliasi dengan 02 pada saat Pilpres, ya kan. Kami berkomunikasi dengan Golkar, kemudian dengan Gerindra, ya, dan dengan akhirnya juga kita membuka komunikasi dengan partai-partai lain di luar 02. Oh gitu. Jadi semua partai lah iya, ya. kita sempat tuh membuat koalisi namanya Cirebon Maju. Ada Golkar, PAN, dan Gerindra. Tapi belakangan, tapi belakangan Gerindra ternyata beralih membuat koalisi dengan partai yang lain. Oke, gitu ya. Jadi sekarang Cirebon Maju itu sudah bubar berarti atau gimana? Komunikasi kami dengan Golkar masih berlanjut, termasuk juga dengan Hanura dan mungkin kedepannya dengan PKB, dengan PDIP dan lain. Oke. Nah, kalau kita lihat, apakah koalisi di daerah ini harus linier dengan di pusat, Bung Dhani? Harapannya begitu, ya. Tapi tentu semuanya bergantung pada konstelasi politik di daerah. Betul. Kan selalu berubah-ubah, tidak harus gitu ya. Oke. Tapi berarti ada pemikiran kesana juga berarti? Ada, iya. Harapan memang Bung Yoyon agar linier ya. Tapi ya kalau linier kan enak ya, koordinasinya kalau enak ke pusat. Tapi tentu semuanya kembali kepada kondisi di daerah, di masing-masing daerah. Kalau koalisi ternyata kalah, ngapain juga? Iya, iya, harus berbasis kepada kepentingan yang lebih strategis, taktis, sampai pada kemenangan kan gitu. Nah, karena kita ini mau maju pilkada itu bukan untuk berpartisipasi, harus menang gitu. Ngapain juga untuk berpartisipasi? Iyalah, ngapain main kalau harus kalah gitu. Iya gitu. Nah, artinya gini, Bung. Kalau pendaftaran itu kapan sih? Pendaftaran itu sesuai dengan ketentuan KPU itu kan direncanakan tanggal 27 Agustus. Nah, itu kan artinya tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Nggak sampai 2 bulan lagi lah ya. Nah, mestinya deal dengan koalisi itu sudah jelas, harus sudah clear dong dalam bulan ini gitu. Iya, jadi komunikasi politik sudah dibangun ya. Namun kemudian ketika banyak pertanyaan, padahal ini mau berpasangan sama siapa nih? Ya, lagi-lagi kita dihadapkan pada persoalan. Ini teman-teman yang lain baru membuka pendaftaran, baru melakukan survei. Jadi kalau boleh jujur nih, ya saya itu satu-satunya yang sudah calon wali kota Cirebon yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP. Yang lain belum. Jadi pada saat kita mau mencoba membangun komitmen dengan si A, B, dan C, saya khawatir juga kalau kemudian ternyata orang yang saya pinang belum pasti ya, belum pasti. Ada luar biasa. Iya, jadi saya masih wait and see. Itu satu. Kemudian yang kedua juga saya sedang mengkalkulasi. Saya juga ingin punya pasangan pertama yang punya spirit yang sama untuk membangun kota Cirebon ke depan lebih baik tentunya. Kemudian yang kedua, ya menjaga sebuah hubungan. Ketika kita berpasangan menjadi calon wali kota dan wali kota, kemudian terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, ya kami inginnya ya sakinah mawadah warohmah lah gitu. Jadi jangan sampai baru 1 tahun berjalan kemudian konflik jadi konflik dan lain sebagainya kan yang jadi korban kan masyarakat juga. Setuju Bung Dhani. Nah, kalau cerita koalisi ini Bung Dhani, dari beberapa partai berarti kan yang paling dominan itu apa? Berarti PAN, Golkar gitu ya. Gerindra ya, sama Nasdem ya. Dan yang lainnya mungkin sedikit ya. Nah, artinya gini, kalau menurut pikiran Bung Dhani nih, karena Bung Dhani kan sudah cukup lama juga menjadi anggota DPRD Kota Cirebon, itu udah tahu lah jogetnya teman-teman seperti apa gitu kan. Nah, kira-kira berapa pasangan menurut Bung Dhani akan ada? Saya tuh menduganya maksimal 3 pasangan. 3 pasangan ya. Ya. Dalam perkiraan saya seperti itu 3 pasangan. 3 pasangan. Kalau 2 kayaknya terlalu ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Gitu. Tidak menutup kemungkinan terjadi. Nah, Bung Dhani, sekarang kita coba berdiskusi ke masalah Bung Dhani sendiri nih. Saya tadi sampaikan, Bung Dhani menyampaikan bahwa Raker sudah menunjuk Anda sebagai calon wali kota. Dan juga persiapan untuk menuju ke sana. Nah, paling tidak kan Pak Bung Dhani juga punya gambaran nih, apa yang harus kita lakukan kalau saya jadi wali kota misalkan. Atau konsepnya apa? Menyangkut visi misi nih. Visi misi visi misinya apa nih, Bung Dhani? Ya, saya mencoba menawarkan satu visi terwujudnya kota Cirebon yang
religius, maju dan sejahtera. Religius, maju dan sejahtera. Apa tuh kalau disingkat? Religius, maju, remaja, religius, maju dan sejahtera. Dan sudah 3 aja ya. Oke. Nah, gambaran religius. Ya, kenapa saya ingin menghadirkan religius itu sebagai visi terdepan? Ya, karena saya ingin menghadirkan sebuah keberkahan melalui pendekatan spiritual kita. Gitu, ya. Jadi harapannya maka ketika gagasan tentang Cirebon spiritual, Cirebon sebagai kota yang religius itu adalah bagaimana kita pemerintah kota Cirebon itu adalah melakukan upaya di dalam rangka meningkatkan kualitas spiritual, sumber daya aparaturnya, dan tentu juga sumber daya masyarakat pada umumnya. Jadi kegiatan-kegiatan meningkatkan keimanan gitu, meningkatkan kualitas iman dan takwa lah, itu zaman dulu ya. Imtak. Iya. Jadi, apalagi kita kan dikenal sebagai kota wali, harus bisa kita memiliki sebuah historis Cirebon sebagai kota wali, sebagai kota peradaban Islam yang begitu luar biasa, dan lebih dari itu juga kota Cirebon adalah sebagai kota yang sangat plural ya. Itu makanya ada istilah Caruban Nagari. Aku di mana situ terjadi akulturasi budaya begitu luar biasa. Maka saya mencoba menawarkan konsepsi Cirebon sebagai kota religius adalah dengan pendekatan moderasi agama. Moderasi beragama dan berbudaya. Iya. Oke, Bung Dhani. Nah, kalau maju sendiri menurut Bung Dhani seperti apa? Maju itu seperti apa? Ya, maju itu tentu di berbagai sektor ya. Dimulai dari ekonomi, kemudian artinya ekonominya maju itu seperti apa sih? Terjadi pendapatan yang semakin banyak atau kesejahteraan masyarakat yang meningkat? Kesejahteraan yang meningkat tentunya. Karena kemarin kita juga sudah survei nih, Bung Yoyon. Bahwa satu di antara memang yang sedang dan tengah dihadapi oleh masyarakat ini terkait persoalan masalah ekonomi nih, terutama terkait dengan UMKM. Ternyata kalau bicara tentang UMKM itu satu di antara persoalan yang dihadapi itu pertama aksesibilitas terkait dengan permodalan, yang kedua itu marketing, Pak. Nah, ini yang saya kira pemerintah harus hadir. Jadi saya berharap bahwa yang dimaksud dengan kota Cirebon yang maju itu ya tentu dari perdagangan jasanya, gitu ya, ekonominya, terus kemudian pendidikannya, layanan kesehatannya. Ya intinya saya berbagai sektor lini kehidupan masyarakat kota Cirebon itu semuanya berkemajuan. Kalau maju, Bung Dhani, kita tahu beberapa daerah di sekitar kita, misalkan Majalengka punya bandara, kan? Dan saya yakin itu akan semakin ramai. Gimana menurut pandangan Bung Dhani terkait dengan itu? Jangan sampai kita disuruh ditinggalkan oleh Majalengka. Seperti apa, Bung? Jadi saya mencoba ingin menawarkan begini ya, Cirebon itu bisa menjadi etalase bisnis ya. Oleh orang boleh berkegiatan industri di mana saja, termasuk di Kabupaten Cirebon. Produksi bisa di mana saja. Boleh di mana saja. Tapi showroomnya di kota. Tapi showroomnya di kota Cirebon. Transaksinya di kota Cirebon. Termasuk juga berkegiatan industri wisatanya juga di kota Cirebon. Nginepnya di Cirebon. Kulinernya di Cirebon, gitu kan. Jalan-jalannya ke Kuningan gitu ya. Jadi intinya Cirebon harus siap. Siap tidak hanya saja sebagai kota perdagangan dan jasa, bahkan lebih dari itu ya. Saya ingin Cirebon itu sebagai alternatif weekend city. Weekend city? Iya. Artinya pada akhir pekan? Dengan potensi industri kepariwisataan yang ada di kota Cirebon, ya, termasuk kawasan sosial budaya di kota Cirebon. Ini kota Cirebon itu menjadi kota tujuan berlibur. Tujuan wisata. Nah, selama ini kan orang datang ke Cirebon, makan, jamblang, palgentong, pulang. Nah, besok kita harus punya kalender event yang sekiranya orang bisa lebih lama stay di sini, bila perlu sampai nginep berhari-hari di sini. Karena memang tolak ukur pariwisata seperti itu, Bung Dhani. Jadi semakin lama pengunjung itu menginap di kita, itu keberhasilan. Betul. Makanya yang ditawarkan apa? Nah, saya mencoba menawarkan bagaimana upaya-upaya pelestarian seni budaya di kota Cirebon itu bisa ditingkatkan, kemudian ditampilkan sekaligus menjadi agenda wisata tadi itu. Agenda wisata tertentu lah, misalkan kayak contoh kita punya seni tari topeng, kemudian kita punya apa Pak Yoyon yang dilempar-lempar itu tuh? Lais. Bukan lais. Apa namanya? Sintren. Nah, kita punya kekayaan seni berupa sintren misalkan ya. Kenapa tidak kalau kemudian itu menjadi kegiatan rutin?
menjadi di titik tertentu, menjadi atraksi wisata menjadi budaya atraksi gitu wisata ya. yang pokoknya ada yang nonton, nggak ada yang nonton, pokoknya setiap Tetap jalan, malam minggu ya. tetap jalan. Ya. Nah, di beberapa titik. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini kemudian bisa menjadi pemikiran. Jadi kalender wisata tadi menjadi itu. kalender Iya, wisata betul. bagi kota Cirebon yang bisa menarik orang lain Wisatawan. untuk datang ke kota Cirebon. Iya. Baik orang Bandung. Jadi orang Bandung datang ke sini tidak hanya sekedar mau menikmati nasi jamblang, Iya. kemudian empal gentong, tapi Iya. juga ingin menikmati Seni budayanya. seni budaya yang ada di kota Cirebon. Iya, karena memang kita punya banyak keraton dengan berbagai macam potensi wisata. Iya, Ya kan, itu kan luar biasa kalau tidak kita bisa jual ya dalam tanda Iya. petik gitu ya, seperti itu Bung Dhani. Oke Bung Dhani, luar biasa ya, artinya bahwa Bung Dhani juga bisa melihat bahwa pariwisata menjadi fokus kita. Kenapa? Karena dari anggaran yang kita ketahui, katanya informasinya adalah bahwa 40% pendapatan APBD itu dari sektor pariwisata kan, termasuk dari hotel, maupun segala macam. Nah, itu kalau tidak kita tingkatkan, saya rasa kita akan rugi besar. Iya. Oke, Bung Dhani. Cuman ada satu hal mungkin yang tentu menjadi PR kita nih. Ya, apa tuh? Jadi ada semacam ketentuan earmarking di Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang sampai hari ini itu belum kita bisa implementasikan. Iya. Apa itu? Bahwa di ketentuan undang-undang diatur bahwa sebagian pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari industri kepariwisataan itu kan sebagian wajib untuk kepentingan pelestarian seni dan budaya. Oh. Nah ini sampai hari ini belum diimplementasikan. Sehingga apa? Sehingga kita belum bisa mengeksplorasi potensi-potensi yang ada. Kalau saja amanat undang-undang itu dilaksanakan, wah, luar biasa saya yakin ini kita mampu memelihara cagar budaya tadi itu. Oke, Bung Dhani. Nah, sekarang terkait dengan permasalahan di kota kita, Bung Dhani. Hampir sebagian masyarakat tuh sekarang pada komplain, Pak, jalannya berlubang, Pak, jalannya banyak yang rusak. Artinya ini kan infrastruktur gitu ya, betul. Infrastruktur. Nah, bagaimana pandangan Bung Dhani tentang hal itu? Ya, saya setuju karena informasi ini mengakui bahwa memang kondisi bagus. Iya, jadi ini hasil survei yang coba kita lakukan sampai hasil evaluasi survei kami di bulan April, Pak Yoyon. Satu di antara memang problem masyarakat itu adalah terkait dengan infrastruktur. Oke. Karena itu kan mempengaruhi akses kita kan. Satu di antara kenapa infrastruktur di kota Cirebon ini banyak yang tidak tertangani, itu kan berawal pada saat kita menghadapi COVID-19 tuh. Di mana anggaran-anggaran yang sudah direncanakan dalam kaitan kepentingan perbaikan infrastruktur itu kemudian direfokusi di dalam kaitan kepentingan pertama penyesuaian terkait dengan proyeksi pendapatan, ya kan. Kemudian yang kedua pengalihan anggaran yang direncanakan untuk infrastruktur itu untuk penanganan kemanusiaan, dimulai dari pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan dalam kaitan COVID-19, kemudian akomodasi yang disiapkan untuk PSBB dan lain seterusnya, bahkan sampai ke persoalan penanganan sosial. Artinya anggaran ekses dari COVID-19 itu. Nah, artinya anggaran untuk infrastruktur sangat-sangat kecil atau terbatas. Bahkan tidak hanya sangat kecil ya, tapi di beberapa tahun terakhir ya, terutama di tahun 2020, 2021, 2022, itu nyaris kegiatan-kegiatan fisik tidak dilakukan. Nah, kami menyepakati itu kenapa gitu? Karena menyelamatkan nyawa manusia itu jauh lebih penting daripada nama jalan bolong. Oke, Bung Dhani. Tapi insya Allah satu di antara spirit saya menjadi bagian daripada kontestasi ini adalah dalam rangka apa? Menjawab keluhan masyarakat terkait dengan infrastruktur. Luar biasa. Nah, tapi gini Bung Dhani. Tadi Bung Dhani sampaikan bahwa anggarannya memang sangat terbatas. Untuk tidak bilang kecil ya. Nah, menurut Bung Dhani, kira-kira sumber dana mana yang bisa kita ambil untuk bisa menangani hal itu? Ya. Pertama, saya kira strategi yang paling taktis ya untuk kemudian kita lakukan adalah membangun komunikasi vertikal dengan pusat, baik dengan pusat maupun provinsi. Dengan Kementerian PU, dengan PU provinsi dan lain seterusnya. Gitu. Artinya kita jangan hanya berpatokan pada APBD kota saja. Jangan hanya berpatokan kepada kemampuan pendapatan asli daerah saja, tapi justru kita harus memanfaatkan akses-akses kita, baik jalur eksekutif maupun legislatif. Betul. Gitu. Kita punya 9 anggota DPR RI ini dari Dapil Jabar 8 itu kita yang juga masyarakat Kota Cirebon ikut memilih.
Kita Artinya, juga punya 12 anggota DPRD provinsi, di mana masyarakat Kota Cirebon juga ikut memilih. Ya. Nah, melalui akses mereka itulah mudah-mudahan mereka juga mau peduli terhadap persoalan infrastruktur yang ada di Kota Cirebon. Itu kan gimana kita menjalin komunikasi? Iya, kan? Selain juga kita menggunakan jalur-jalur eksekutif, melalui jalur kementerian maupun jalur dinas provinsi. Artinya semua kita semua lini kita coba sasar. Jadi kalau hari ini pendapatan asli daerah kita itu baru di posisi angka 1,6 triliun. Saya yakin kita bisa berikhtiar sampai ke angka 2 triliun. Paling tidak untuk bisa menjawab terkait dengan persoalan infrastruktur. Kebutuhan tadi itu ya. Melalui dana transfer bisa dalam bentuk dana alokasi khusus, ya kan? Terus kemudian juga melalui bantuan provinsi, bantuan keuangan provinsi yang saya kira insya Allah mudah-mudahan bisa. Yang paling penting Pak Yon, sumber daya manusianya harus disiapkan. Betul. Ya sumber daya aparaturnya jangan sampai nanti ini jadi koreksi kita nih. Jangan sampai anggarannya ada, programnya ada, ya orangnya nggak siap. Orangnya nggak siap. Nah, maka ke depan ya kita harus betul-betul melakukan upaya-upaya di dalam rangka kepentingan ya the right man on the right place di jajaran struktur ASN yang ada di Kota Cirebon. Nah, Bung Dhani, di samping infrastruktur, orang kan tahunya infrastruktur itu jalan aja. Padahal sejujurnya nggak cuma jalan. Nggak aja jalan, ya kan? PJU ada. PJU ada, drainase ada, di sungai ada gitu lah. Nah, sekarang kita sering juga mendengar keluhan akan banjir. Cirebon banjir. Cirebon banjir. Kan berapa kali jadi viral gitu kan. Nah, gimana pandangan Bung Dhani? Juga punya konsep apa nih Anda agar bisa menghadapi saya mencoba untuk mencoba menggali ulang. Ini kan informasinya bahwa Cirebon ini kan sebenarnya udah punya master plan penanganan banjir nih. Ini yang sampai hari ini saya juga belum tahu fisiknya nih Pak. Nah, tentu kita perlu melakukan kajian-kajian secara komprehensif dan integral nih Pak Yon. Di dalam rangka kepentingan untuk penanganan banjir. Setelah itu ya siapkan anggarannya. Kita belajar dari daerah-daerah yang berhasil melakukan penanganan banjir. Bila perlu, tidak hanya kepada daerah lain gitu. Saya kira konsep sister city itu juga perlu dilakukan Pak, dengan negara-negara lain yang memiliki keberhasilan dalam rangka penanganan drainase. Misalkan dengan negara mana yang Belanda. Banyak kan Belanda, kenapa? Karena kondisinya sama. Dengan Belanda misalkan, kenapa tidak? Gitu. Dan mereka punya peta kita loh. Peta Cirebon bisa menilai bencana. Betul. Jadi kenapa enggak gitu itu dilakukan? Ya itu salah satu inovasi lah ya. Inovasi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Betul. Oke, Bung Dhani. Ada lagi persoalan yang sangat krusial di kota, yaitu masalah sampah, ya kan? Pasti Bung Dhani tahu lah bagaimana penanganan sampah di kota kita saat ini. Bagaimana pandangan Bung Dhani untuk hal itu? Ya kemarin saya sempat terinspirasi dengan daerah Banyumas. Banyumas, ya. Luar biasa. Banyumas, ya. Kabupaten Banyumas itu sampai menjadi percontohan tidak hanya saja nasional ya, tapi juga internasional. Kenapa kita juga tidak belajar dari sesuatu yang berhasil yang gitu baik, ya? Kalau nggak salah namanya programnya tuh sampah beruang ya, apa namanya tuh ya? Iya, jadi mendaur ulang sampah berubah menjadi uang. Nah, kenapa enggak kalau itu juga dilakukan di kota Cirebon ya? Gitu. Iya. Jadi nanti kita jalan-jalan ke Banyumas ya, Iya, betul. Tidak hanya jalan-jalan, kita perlu studi. Ya, kita perlu studi ke sana ya, karena di sana juga begitu luar biasa. 1.500 ya. Ya, 1.500 peluang kerja masyarakat. Karena adanya penanganan sampah tadi itu. Artinya bahwa dia bisa menimbulkan multiplier effect yang tidak hanya saja dalam kaitan kepentingan penanganan sampah, tapi juga ini bisa jadi solusi ekonomi. Artinya dia bisa memberikan multiplier effect yang luas. Multiplier effect yang begitu luar biasa. Tidak hanya saja dalam kaitan kepentingan. Tidak saja hanya menangani sampah, penanganan sampah, tapi juga ternyata ini peningkatan kesejahteraan. Terutama terkait dengan daya beli masyarakat. Wah, pokoknya luar biasa. Ya, artinya itu hal-hal yang baik yang bisa kita contoh untuk kita bisa terapkan. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan, ternyata Pak Yon, kenapa sampai hari ini persoalan sampah ini menjadi sesuatu yang saya kira PR berkepanjangan dan belum selesai. Pertama yang harus dilakukan itu adalah terkait dengan masalah status kepemilikan lahan, Pak. Ini yang saya kira masih PR. Status kepemilikan dari belum bersertifikasi TPA kita. Iya.
Itu yang pertama. Sehingga ketika kita mau menyusun FS dan lain sebagainya, kerjasama dengan pihak lain, kita terkendala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang memang sampai hari ini ternyata di sekitaran lahan sampah itu ya masih ada lahan yang masih milik orang lain. Milik pribadi, hak milik orang lain ya. Yang sampai hari ini belum selesai dan itu akan selalu menjadi kendala. Pertama, mungkin akan jadi kendala pada saat kita menyusun semacam master plan, FS, apalagi melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kelihatannya kita harus konsultasi dengan Bung Ahaye nih. Karena beliau kan menertibkan. Sebenarnya sih solusinya ada. Ya, cuman sepertinya kurang sungguh-sungguh menyelesaikan terkait dengan persoalan ini. Gitu. Oke, Bung Dhani. Nah, sekarang satu hal yang mungkin sangat sensitif nih, Bung Dhani, terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Saya yakin PBB itu kan menjadi prima dona pendapatan daerah kota, bagi kota kan. Kota manapun sebenarnya, nggak kota sebut saja. Nah, bagaimana pandangan Bung Dhani untuk itu? Ya, ini kemarin saya juga barusan diundang nih. Sama oleh kelompok Pelangi. Menyampaikan terkait dengan masalah PBB ini ya. Jadi pertama, ini kan berangkat dari perubahan regulasi ya. Ada PP baru yang mengatur terkait dengan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Kita dituntut untuk melakukan perubahan regulasi sampai pada akhirnya pada tahun 2024 ini kita bisa menetapkan sebuah peraturan daerah nomor 1 ini tentang pajak dan retribusi daerah. Bicara terkait dengan termasuk pajak, dalamnya PBB itu ya? Termasuk dalamnya PBB. Ternyata dari sektor-sektor pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah ini yang paling complicated ini ya, yang paling kontroversial ini terkait dengan PBB. Gitu. Ya. Nah, ada yang kenaikannya sampai 100%, 200%, bahkan sampai 1000%. Betul. Padahal pada saat kita membahas APBD Kota Cirebon, Pak, kita itu hanya menaikkan 100% saja. Dari tahun yang lalu hanya 35 miliar, di tahun 2004 ini kita merencanakan 60 sampai 70 miliar. Oh ya, artinya 100% itu kan? 100%. Tapi ternyata fakta di lapangan memang berdasarkan bervariasi begitu ya? Bervariasi. Ada yang naiknya 30%, ada yang 40%, bahkan ada yang sampai 1000%. Terutama di wilayah-wilayah kelas 1 nih. Ya, wilayah Wahidin, Kartini, dan lain sebagainya. Ada yang semula bayar PBB-nya hanya 900 juta menjadi 2,7 miliar ada. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya mungkin pertimbangannya apa kok bisa berbeda-beda kenaikan? Kenaikan PBB itu kan ditimbulkan dari penetapan NJOP, Pak. Ya, NJOP setiap daerah itu kan beda-beda. Setiap daerah. Contoh lah ya di Wahidin nih misalkan. Di Wahidin itu kan dulu di SPPT yang lama, itu kan NJOP-nya masih 5 juta, Pak. Nah, terus kemudian, nah sekarang berdasarkan hasil survei yang baru dikaitkan dengan harga pasar yang Pak Yoyon mungkin sudah tahu. Kalau bicara Wahidin, Kartini itu harganya satu meternya sudah antara 25 sampai 30 juta. Iya, betul. Nah, NJOP-nya itu ditetapkan 18 juta per meter. Sehingga ketika dikonversi dalam bentuk tagihan tarif PBB, ya pasti kenaikannya begitu luar biasa signifikan. Dari NJOP yang tadinya 5 juta menjadi 15 juta ini kan kenaikannya begitu luar biasa. Nah, begini Bung, kalau misalkan Anda jadi wali kota, apa yang akan Anda lakukan untuk PBB tadi itu? Apakah seperti itu? Saya sih tanpa harus menunggu saya jadi wali kota ya. Gitu. Di posisi hari ini pun saya sudah menyarankan kepada PJ Wali Kota dan jajarannya untuk segera melakukan tinjau ulang. Selanjutnya adalah revisi terhadap keputusan Wali Kota yang mengatur tentang tarif PBB. Oh gitu. Nah harapannya adalah sebelum keputusan Wali Kota ini ditandatangani, kemudian ditetapkan dalam lembaran daerah nih menjadi sebuah keputusan Wali Kota, akan lebih baik kalau kemudian ini juga dilakukan public hearing terlebih dahulu. Iya, supaya apa? Supaya masyarakat tidak kaget kan? Masyarakat pertama tidak kaget, ya kan? Karena tersosialisasi di awal. Kalaupun dilakukan peningkatan, seprinsipnya saya setuju-setuju saja, sepanjang tidak terlalu memberatkan dari nilai tarif yang sebelumnya. Artinya kalaupun dilakukan juga harus bertahap, supaya masyarakat tidak kaget. Supaya tidak kaget. Gitu. Jadi bicara tentang PBB
tanpa harus menunggu saya jadi wali kota dulu lah. Ya, syukur-syukur. Tapi kan artinya itu keputusan. Iya. Jadi sejak hari ini saya sedang berikhtiar dengan teman-teman dewan yang lain, termasuk juga dengan masyarakat untuk mencoba menyampaikan aspirasi ini. Dan Pak PJ kemarin menyampaikan dimulai dari beberapa waktu yang lalu, beliau sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan konsolidasi data ya di dalam rangka persiapan peninjauan ulang terkait dengan ini. Ya, harapannya adalah tentu revisi itu dilakukan, tarifnya paling tidak terlalu memberatkan masyarakat. Oke. Wah, luar biasa Bung Dhani. Artinya Anda sudah punya konsep untuk itu ya. Waduh, Pak Yoyan juga lebih luar biasa lagi karena saya ditanya-tanya sampai keringetan. Yang lain juga keringetan. Oke, Bung Dhani. Sekarang terakhir terkait dengan pencalonan Bung Dhani sebagai wakil wali kota. Kalau misalkan kita harus berandai-andai ya, bagaimana kalau misalkan ternyata kesempatannya menjadi wakil wali kota? Apakah Anda juga siap untuk itu? Ya, sampai hari ini saya ditugaskan menjadi bakal calon wali kota Cirebon. Gitu ya? Ya, jadi tidak ada aturan ya. Artinya kalau ada yang lamar, Bung Dhani, Anda sudah wakil saya, nggak mau ya? Bukan persoalan ngomong, sampai hari ini saya masih sebagai bakal calon wali kota Cirebon. Dan saya akan berikhtiar untuk itu. Bahasanya orang politik. Iya. Oke, Bung Dhani, luar biasa. Jadi kenapa saya belum menjawab masalah itu, Pak Yon? Sampai hari ini belum ada yang menawarin jadi wakil wali kota. Gitu. Belum ada yang ngamar gitu ya. Iya. Oke, Bung Dhani, luar biasa ini diskusi kita. Ya, sayang waktu juga yang harus memisahkan kita nih. Diskusi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga apa yang Bung Dhani sampaikan dapat memberikan tambahan wawasan atau edukasi ya bagi masyarakat Kota Cirebon agar tidak salah dalam memilih calon-calon pemimpinnya. Pemirsa, demikian diskusi saya, Yayan Indrayana, dengan narasumber hebat kita, Bung Dhani Mardani SHMA, Ketua DPD Partai PAN Kota Cirebon dalam The Leader. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk like and subscribe, agar The Leader tetap dapat memberikan info yang terbaik buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh masyarakat Kota Cirebon, jangan lupa tanggal 27 November tahun 2024 kita akan menghadapi sebuah momentum penting. Peristiwanya 1 hari tapi sangat menentukan nasib rakyat 5 tahun ke depan. Ayo kita jadikan momentum ini adalah sebagai momentum estafeta kepemimpinan di Kota Cirebon. Spiritnya adalah Sayyidu Qaumin Khodimuhum. Cari pemimpin yang siap melayani masyarakat Kota Cirebon. Kemudian yang kedua, ayo kita jadikan momentum ini sebagai momentum innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita jadikan momentum pilkada sebagai momentum kita merubah wajah Kota Cirebon ke depan lebih baik. Sukses terus untuk masyarakat Kota Cirebon. Mohon doa dan dukungan dari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.